Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Widari dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 18622500016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pragmatisme dan realisme modern. Pengertian praktisme. Praktisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma, yang berarti tindakan atau perbuatan. Praktisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apa sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif dan tidak mutlak. Suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna bagi masyarakat. Aliran praktisme adalah aliran yang bersedia menerima segala hal, asalkan hal tersebut berakibat baik atau berguna. Aliran ini mementingkan kegunaan suatu pengetahuan dan bukan kebenaran objektif dari pengetahuan. Praktisme akan menguji suatu pengetahuan dan akan mengetahui kebenaran pengetahuan tersebut melalui konsekuensi dari pelaksanaan pengujiannya. Dengan demikian, aliran praktisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran yang bersifat metafisik. Di sini ada tokoh praktisme dan pendapatnya mengenai praktisme. Charles Sandre Pierre, tahun 1839. Charles berpendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis. Di beberapa waktu yang lain, ia juga mengutarakan bahwa praktisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah suatu cara untuk manusia dalam memecahkan masalah. Dari dua pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwasanya praktisme bukan hanya sekadar teori pembelajaran filsafat dan mencari kebenaran. Akan tetapi, praktisme lebih ke arah pada tataran ilmu kepraktisan guna membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Selanjutnya ada John Dewey tahun 1859 sampai 1952. John Dewey berpendapat bahwasanya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga menyatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenankan ke bawah arus dalam ide-ide metafisis yang tidak praktis. Selanjutnya ada William James. Dia mengatakan secara singkat bahwa praktisme adalah realita yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Pandangan praktisme antara lain adalah metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Implement praktisme dalam pendidikan. Pendidikan praktisme selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu tinggal, agar nantinya peserta didik dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan-perubahan kehidupan dunia. Peranan guru dalam pendidikan praktisme adalah sebagai pengawas dan pembimbing dalam pembelajaran pengalaman tanpa mengganggu minat kebutuhan manusia, dan sekolah harus mampu menyesuaikan segala aspek karena perannya sebagai tempat untuk mengajarkan pengalaman kehidupan yang terus berubah-ubah. Dan sekolah harusnya juga lebih mengedepankan muatan pengalaman pembelajaran dibanding muatan materi dan nilai akhir. Selanjutnya, pengertian realisme. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda yang adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda-benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Jenis-jenis aliran realisme modern. Yang pertama, kecenderungan kepada materialisme dalam bentuk modern. Selanjutnya ada jenis-jenis aliran realisme modern. Yang pertama, kecenderungan kepada Selanjutnya ada jenis-jenis aliran realisme modern. Kecenderungan kepada kok nggak disebutin? Apa sih? Nggak, Dimbang. Selanjutnya ada jenis-jenis aliran realisme modern. Yang pertama, kecenderungan kepada materialisme. Susah banget deh. Ulang, satu. Materialisme. Coba ulang. Materialisme. Yuk. Dah, lanjut.
Selanjutnya ada jenis-jenis aliran realisme modern. Yang pertama, kecenderungan kepada materialisme dalam bentuk modern. Dua, kecenderungan terhadap idealisme. Dasar eksistensi mungkin dianggap sebagai akal atau jiwa. James B. Pratt dalam bukunya yang berjudul Personal Realisme, ia mengemukakan bahwa bentuk realisme semacam itu suatu bentuk yang sulit dibedakan dari beberapa jenis realisme objektif. Kemudian ada kelompok realisme yang menganggap bahwa realitas itu pluralistik yang terdiri atas bermacam-macam jenis, jiwa, dan materi merupakan dua dari beberapa jenis lainnya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran filsafat realisme. Yang pertama ada Francis Bacon, tahun 1561 sampai 1626. Bacon meyakini pengetahuan adalah kekuatan, dan itu melalui pengetahuan yang kita bisa sesuaikan secara lebih efektif dengan masalah-masalah dan kekuatan-kekuatan yang menyerang di setiap sisi untuk menyempurnakan hal-hal ini. Dia mengemukakan apa yang dia sebut metode induktif. Kemudian ada John Locke, tahun 1632 sampai 1704. Pemikiran Locke mengantarkan kepada jenis pendidikan, yaitu kesopanan, yang dicatat kuat dalam pendidikan orang-orang Inggris. Seseorang mungkin berpendapat bahwa penolakan filosofi Locke bertengger di atas demokrasi. Gagasan-gagasan edukatifnya mengantarkan mereka sendiri untuk menjadi seorang kaum atas bangsawan. Kesimpulan dari materi ini adalah filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Filsafat zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan tiga hal, yaitu subjektif, kritis, dan kemajuan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.